Selamat siang Abang dan saya izin mengundurkan diri. Nama saya Feli Sultas Terus, saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada kelompok kelima, yaitu metode penugasan. Dan di sini saya akan membuka soal terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita punya sebuah perusahaan jasa bernama Osik Consult yang memiliki 5 orang yang karyawan dapat melakukan berbagai tugas. Setiap Setiap karyawan dialokasikan untuk tugas-tugas tertentu, yaitu terdapat 4 bagian pekerjaan yang bervariabel jam. Nah, di sini ada ABCD. Nah, untuk waktu yang diperlukan setiap karyawan untuk melaksanakan tugas dalam jam per minggu itu ada nurul di pekerjaan A, yaitu menyelesaikannya dengan 12 jam, kemudian B besar 14 jam, kemudian BC 10 jam, dan D 12 jam. Kemudian ada Tiara, di mana dia melaksanakan pekerjaan itu sebesar 11 jam, kemudian untuk yang B 12 jam, C 9 jam, dan D 13 jam. Kemudian ada Ahmad, di mana dia untuk yang A 10 jam, B 12 jam, C 11 jam, dan D 14 jam. Kemudian ada Adam, yaitu untuk pekerjaan A dia menyelesaikannya sebesar 13 jam, untuk yang B 12 jam, C 12 jam, D 14 jam. Dan yang terakhir ada Nisa itu menyelesaikan sebesar 10 untuk pekerjaan jam A. untuk pekerjaan A. Kemudian untuk pekerjaan B sebesar 11 jam, C 13 jam, dan D 11 jam. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan tugas karyawan dan pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan itu bisa minimal. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan software yang ditentukan, yaitu ada yang pertama untuk software Excel. Di sini saya sudah menginput data-data serta nilai-nilainya. Di sini kita kan ada pekerjaannya itu berjumlah 4 dan karyawan itu ada 5. Nah, di sini kita menyesuaikan di mana jumlah karyawan itu harus sama dengan jumlah pekerjaan. Di mana M itu harus sama dengan N. Dan di sini kita tambahkan dummy sebagai kolom untuk di pekerjaan. Nah, di sini saya akan input nilai-nilai untuk tabel barunya. Nah, ini untuk tabel yang di jumlah itu kita dapatkan dari penjumlahan di baris yang nurul. Dan kemudian kita drag sehingga dia yang awal itu berjumlah dari pekerjaan nurul mulai dari A sampai ke D. Kemudian yang Tiara juga sama seperti itu. Ahmad juga Adam serta Nisa. Nah, untuk yang ini kita dapatkan dari penjumlahan yang A, pekerjaan A sampai Namun untuk yang satu lagi di baris yang bawah ini kita dapatkan dari penjumlahan pekerjaan pada tiap orang, namun di dalam satu pekerjaan. Di sini kita dapatkan zoom dari sini, kemudian kita drag. Nah, di sini kita ingin mencari waktu optimal. Waktu optimal ini kita dapatkan dari sub produk. Kemudian dari tabel yang kosong yang terdapat pada tabel tersebut. Kolom yang kosong yang terdapat pada tabel tersebut. Di sini kita ingin membuat solvernya untuk mengisi data yang kosong. Di sini kita tinggal solver. Kemudian kita masukkan. Kita kan mau mencari minimasi atau biaya minimum. Klik minimum atau minimasinya. Kemudian untuk variabelnya itu kita ambil yang kolom kosong. Karena kita ingin tahu isi dari kolom-kolom tersebut. Kemudian kita masukkan subject to constraint itu ada di bagian ini. Kemudian kita buat sama dengan dan constraint-nya itu sebesar 1. Satu lagi kita masukkan untuk yang versi kolom.
kemudian kita hapuskan sama dengan nilai konstrennya 1. Di sini kita tinggal solve, kita okekan. Nah, Di sini kita dapat waktu optimalnya itu sebesar 42 jam untuk aplikasi, untuk software Excel. Kemudian selanjutnya kita melanjutkannya dengan aplikasi. Setelah kita mendapatkan hasilnya pada software Excel, kita lanjutkan ke software lain yaitu PokeApp. Nah, kita masuk ke softwarenya. Kemudian di sini kita ambil yang assignment karena kita kan menyelesaikan sesuai dengan metode penugasan. Nah, di sini kita masukkan namanya. Nah, di sini kan number of jobs-nya kita kan gantinya dengan orang. Nah, di sini orang yang melakukan pekerjaan itu sebanyak 5 orang. Kemudian untuk pekerjaan yang dilakukan mereka itu ada 4 pekerjaan. Nah, di sini kita tinggal klik OK. Kemudian di sini kita tinggal input data-data dari awalnya yang sudah ada di Excel, kita tinggal masukkan kembali di sini. Nah, setelah kita masukkan data-datanya sesuai dengan yang ada di Excel, di sini kita tinggal solve, di mana kita dapat untuk solusi yang pertama itu kita dapat penugasan yang paling minim atau yang paling sedikit menggunakan waktu itu ada di pekerjaan A, di mana Ahmad hanya mengerjakannya sebanyak sebesar 10 jam. Dan untuk yang pekerjaan B itu ada di Nisa, di mana Nisa mengerjakan pekerjaan B itu hanya sebesar 11 jam. Kemudian untuk pekerjaan C ada Tiara, di mana dia mengerjakan pekerjaan tersebut sebesar 9 jam. Dan untuk Nurul itu mengerjakan sebesar 12 jam. Kemudian untuk Adam, kita itu mengambil variabel dummy, di mana dia mengerjakan itu sebesar 1 jam. Nah, di sini kita ingin mengetahui marginal cost-nya. Di sini kita dapat melihat marginal cost dari masing-masing orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian untuk assignment list-nya kita dapat melihat di sini, di mana untuk list penugasannya itu ada pekerjaan A ada Ahmad sebesar 10 jam, pekerjaan B ada Nisa sebesar 11 jam, sedangkan pekerjaan C ada Tiara sebesar 9 jam, dan Nurul di pekerjaan D sebesar 12 jam. Sehingga total dari jam yang dilakukan oleh kelima orang tersebut itu ada 40 jam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui waktu optimal untuk software tersebut, kita lanjut ke software yang lain yaitu software MATLAB. Di sini kita masukkan dulu codingannya, di mana saya sudah meletakkannya di Notepad. Nah, di sini kita dapat melihat untuk codingannya sudah ada, kita copy, kemudian kita paste di MATLAB-nya. Nah, di sini kita run terlebih dahulu. Clear. Sebelumnya kita harus mengubah bahasanya itu ke bahasa Hungarian. Nah, sebelum kita mulai untuk merannya, kita harus coba dulu ke Hungarian. Nah, di sini pertama sekali kita harus mengubah dulu, dikarenakan kita perlu melihat nih apakah ada variabel yang tersembunyi, sehingga kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai dalam bentuk matriks. Nah, nilai dalam bentuk matriks yang dimaksud itu ialah nilai dari orang yang melakukan pekerjaan serta jadwal pekerjaannya itu, jam pekerjaannya dalam pembagiannya. Nah, di sini kan kita punya di contohnya 12 sampai 0 ini dikerjakan oleh Nurul dalam pekerjaan. Kemudian untuk dikerjakan oleh Nurul dalam pekerjaan A, B, C, D dan sudah disertakan dengan dummy. Kemudian untuk yang kedua itu ada Tiara dan dilanjutkan dengan yang lain-lain sampai dengan Nisa. Nah, di sini kita tinggal display.
Kemudian kita ingin menggunakan fungsi MONCRES untuk menyelesaikan masalah penugasan. Nah, di sini waktu sama dengan MONCRES, di mana kita ingin mengetahui nih masalah penugasannya ini dengan cara kita menggunakan fungsi tersebut. Kemudian kita buat matriks solusinya dari indeks yang ditentukan. Nah, kita kan ingin membuat penugasan tersebut itu nilai 0 dengan kita menggunakan hungarian. Nah, di sini kita harus mempunyai I sebesar 1, di mana waktu dari penugasan tersebut itu sebesar 1. Nah, di sini kita dapat hasilnya, kemudian kita display solusinya. Kalian untuk kita menghitung nilai objektif. Nilai objektif yang dimaksud ini ialah variabel objektif di mana penjumlahan dari penugasan-penugasan yang sudah kita dapat. Nah, kita dengarkan. Sehingga di sini kita dapat untuk nilai objektifnya atau nilai optimalnya dari perusahaan tersebut itu sebesar 42 jam. Nah, kemudian dari sini, dari ketiga software tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil yang telah dapatkan menggunakan ketiga software, kita dapat nih untuk perusahaan jasa bernama OSI Consult, yaitu yang pertama ada Nurul. Nurul ini mengerjakan pekerjaan Dani sebesar waktu 0 jam. Kemudian ada Tiara mengerjakan pekerjaan C sebesar 9 jam. Kemudian ada Ahmad mengerjakan pekerjaan A sebesar 10 jam. Dan ada Adam mengerjakan pekerjaan B sebesar 15 jam. Kemudian ada Nisa mengerjakan pekerjaan D sebesar 11 jam. Dan di sini untuk waktu optimal yang diperoleh oleh perusahaan tersebut itu sebesar 40 jam atau setara dengan 2.520 menit. Sekian dari penjelasan terkait tugas modul 5 dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang kata mohon maaf. Terima kasih ya Bunda Teteh.